Baik, di sini pada bagian pertama saya akan membahas tentang luas permukaan kubus atau nomor 7 dikarenakan angka digit nomor HP saya sendiri yang awalnya itu 7. Nah, di sini kode ini adalah untuk menghitung luas permukaan kubus. Nah, saya akan membuat sebuah komentar yaitu untuk menghitung luas permukaan kubus. Nah, langsung saja div luas permukaan kubus sisi ka- kali sisi buka kurung sisi ini mendefinisikan bahwa sebuah fungsi bernama luas permukaan kubus. Fungsi ini menerima satu argumen yaitu sisi yang mempresentasikan panjang sisi kubus. Lanjut pada bagian ketiga, return. Nah, itu sebuah rumus. Itu rumusnya 6 kali sisi kali 2. Nah, ini adalah inti dari fungsi. Fungsi ini mengembalikan return return atau nilai luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali kuadrat panjang sisinya sisi kali 2. Menghitung kuadrat dari sisi pangkat 2. Nah, dan kemudian ini dikalikan dengan 6. Bagian selanjutnya adalah contoh penggunaannya. Nah, variabel kita akan mengisi yang namanya sisi sama dengan 4. Ini menetapkan nilai keempat variabel pada sisi. Artinya kita akan menghitung luas permukaan kubus dengan sisi sepanjang 4 satuan. Nah, kemudian kita akan mengeprintnya, mencetak hasil perhitungan ke konsol. F adalah F string. Dalam Python, F ini yang memungkinkan kita untuk memasukkan nilai variabel langsung ke dalam string. Luas permukaan kubus saat buka kurung sisi memanggil fungsi yang telah kita definisikan sebelumnya. Dan hasil yang akan dimasukkan ke dalam string yang dicetak. Nah, baiklah kita akan menjalankannya dan apakah output yang saya buat di komentar benar benar atau salah. Nah, mari kita lihat di bagian bawah output kita jalankan. Nah, bahwa hasilnya outputnya yaitu luas permukaan kubus 96. Maka hasilnya akan sama seperti yang saya buat di komentar ini. Nah, untuk bagian kubus pembahasannya sudah selesai. Kita akan selanjutnya pada pembahasan yang kedua. Baik, selanjutnya pada bagian kedua ini yaitu saya akan membahas tentang cara menghitung luas permukaan kerucut yang sudah saya buat dengan program bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada namanya import math. Nah, import math ini mengimpor modul math dari Python. Modul ini biasanya menyediakan berbagai fungsi matematika, termasuk nilai pi yang dibutuhkan untuk menghitung sebuah luas permukaan kerucut. Nah, langsung saja def luas permukaan kerucut buka kurung jari-jari, koma garis pelukis. Ini mendefinisikan sebuah luas permukaan kerucut. Fungsi ini menerima dua argumen, itu jari-jari dan garis pelukis. Jari-jari menyatakan panjang jari-jari atas kerucut, sedangkan garis pelukis menyatakan panjang garis pelukis kerucut. Nah, langsung aja ke return. Rumusnya kita masukkan MAPI dikali jari-jari kali buka kurung jari-jari tambah garis pelukis. Nah, untuk contoh penggunaannya, saya akan masukkan sebuah variabel yang sudah saya buat, yaitu jari-jari sama dengan 3 dan garis pelukis sama dengan 5. Nah, langsung saja print F luas permukaan kerucut. Baris ini memiliki memanggil fungsi luas permukaan kerucut dengan nilai jari-jari dan garis pelukis. Seperti ya kawan-kawan. Nah,
yang telah ditentukan. Hasil perhitungan kemudian ini dicetak ke konsol menggunakan F-string. Nah, ini F-string ya. Untuk F-string ini agar menampilkan output yang lebih terbaca. Nah, output sini sudah saya buat karena ini hasil dari yang saya buat dari program ini. Nah, dan di sini saya akan menjalankannya di bagian bawah ini sudah ada terminal. Nah, di sini akan menjalankan program saya. Apakah error atau tidak? Kita lihat. Nah, di sini tidak ada error sama sekali dan hasilnya luas permukaan kerucut yaitu 75,398 sesuai dengan komentar yang saya buat di atas. Baik, untuk bagian kedua pembahasannya itu saja. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Baik, pada bagian ketiga ini saya akan membahas tentang operator penugasan. Nah, di sini saya kode ini mendemonstrasikan penggunaan operator penugasan dalam Python. Nah, berikut ya penjelasannya kawan-kawan. Nah, di sini saya sudah membuat komentar yaitu mendefinisikan sebuah variabel Python X sama dengan 10 pen- dengan komentar penugasan nilai 10 ke variabel X dan Y sama dengan 5. Komentar saya buat komentar penugasan nilai 5 ke variabel. Kemudian saya membuat komentar lagi yaitu menggunakan operator penugasan untuk mengolah sebuah variabel. Nah, di sini saya memasukkan Z sama dengan X tambah Y, menjumlahkan X dan Y, hasilnya disimpan di dalam Z. Nah, jadi hasilnya saya simpan sini. Print, buka kurung Z, maka outputnya hasilnya ke 15. Kenapa bisa gitu? Karena di mana X ini sama dengan 10, sudah saya buat sebelumnya, dan Y sama dengan 5, maka X tambah Y, yaitu dan 10 tambah 15, maka hasilnya 15. Pada bagian 9, eh, saya mau komentar memperbarui nilai variabel. Nah, di sini saya memasukkan X sama dengan X tambah 2. Nah, saya membuat komentar menambahkan 2 ke nilai X yang sebelumnya. Print X, print 2 kurung X, maka outputnya 12. Kenapa begitu? Karena saya mengubahnya bahwa Y ini kan awalnya 5. Jadi saya memperbarui nilai barunya itu 2. Jadi X tambah 2 atau 10 tambah 2. Maka outputnya saya 12. Pada bagian ke-13, saya membuat komentar menggunakan operator penugasan yang lebih singkat, yaitu Y sama dengan 3. Maka apanya komentar saya buat sama dengan Y sama dengan Y tambah 3. Nah, print Y, maka hasilnya akan 8. Nah, baiklah, mari kita jalankan di terminal bagian bawah ya teman-teman. Bisa teman-teman sendiri lihat. Nah, langsung saja. Nah, penugasannya hasilnya sesuai dengan yang saya buat di awal. Nah, 15, 12, 8. Baik, segitu saja pembahasan dari bagian ketiga ini. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian terakhir, yaitu mau yang dimana kode ini saya buat untuk membuat program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang memeriksa apakah program ini yang saya buat membuat angka yang saya masukkan untuk pengguna adalah angka genap atau ganjil. Nah, di sini langsung saja saya membuat sebuah komentar meminta input angka dari pengguna. Maksud dari input memasukkan sebuah angka ini yaitu fungsi ini menampilkan pesan bahwa masukkan sebuah angka ke layar dan menunggu pengguna untuk memasukkan nilai. Dan integer ini, fungsi integer ini mengkonversi string yang dimasukkan pengguna menjadi sebuah bilangan bulat. Jika pengguna dimasukkan sesuatu yang bukan angka, maka program ini akan menjadi error. Jika error, maka program ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian baris
Keempat, saya langsung membuat komentar menggunakan operator modulus untuk memeriksa genap atau ganjil. Jika angka persen 2 sama dengan nol, ini adalah operator modulus. Angka persen 2 menghitung sisa bagi dari angka dibagi 2. Nah, untuk sama dengan nol ini membandingkan bagi dengan nol. Jika sisa baginya nol, artinya angka tersebut habis dibagi 2 dan merupakan angka genap. Pada baris ke-6, print F string angka adalah angka genap kurung. Jika kondisi baris 5 bernilai benar, sisa bagi sama dengan nol, maka baris ini akan dieksekusi print menampilkan pesan clear dengan F string untuk memasuk nilai variabel ke dalam pesan. Nah, bagian sebenarnya pada bagian ketujuh else print angka baris ini menunjukkan pesan bahwa angka yang dimasukkan adalah ganjil. Nah, secara keseluruhan program ini meminta input angka dari pengguna, kemudian menggunakan operator eh, modulus untuk menentukan apakah bilangan ini ganjil atau genap. Dan menampilkan hasil layar. Program ini merupakan contoh program sederhana dari penggunaan conditional statement if else dalam Python. Nah, di sini saya akan menjalankannya. Bisa teman-teman sekalian pada lihat pada bagian bawah terminal, saya akan menjalankannya. Nah, di sini ada nama masukkan sebuah angka. Jika saya masukkan angka misalnya 9, maka hasilnya 9 adalah angka ganjil. Nah, kemudian jika saya masukkan angka 100, eh, angka 100, maka belum. Nah, jika saya masukkan angka 100, maka angka adalah genap. Oke, sekian pembahasan dari bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.